Halo. Halo. Hai. Agak ngantuk aku. Ya memang ini agak-agak apa ya? Enak ya soalnya. Sepoi-sepoi semi sumu sebenarnya. Iya. Jadi Sore sambil minum es teh sama makan kentang. udah Ngomongin yang nggak usah pakai mikir ya. nggak usah pakai mikir. Yang bisa ditebak dari warna minumannya. Kita mau Tahu dong. ngomongin sesuatu yang juga berwarna pink. Yang cute. Cute, pink, Hello Kitty. Bukan. Aku juga mikir loh tadi. Apa ya? Nggak kena. Lagi males mikir. Kita mau ngomongin ini loh, apa? Pemilu nggak kan? Ya, sesuatu yang sebenarnya tuh aku sebelumnya nggak tertarik, nggak pengen mencobanya, tapi karena paksaan dorongan dari dia akhirnya aku mencoba dan malah jadi Tapi suka. ya sayang, kan aku kemarin nonton review kamu yang di Ini apa dulu nih, mau ngomong apa dulu nih? nggak apa-apa biar menebak-nebak Oh, sampai iya. akhir aja gak usah Ya, kita akhir kasih dulu. tahu. Ya, oke. Kan aku nonton review kamu terus kamu bilang tonton. Aku nggak pernah loh segalak itu. Kamu tuh kayaknya kalau aku ngomong apa lembut di telingamu kayak gitu ya. Enggak. Padahal aku sayang coba dong nonton aku gitu baik-baik. Itu kan hah? Enggak. Ya, aku bilang nonton tuh maksudnya aku menyuruh orang-orang untuk nonton. Enggak, kamu bilang setiap hari bilang nonton. Iyalah kamu kayak begitu. Nonton. Nah, ya udahlah. Sebagai suami yang baik, saya menuruti permintaan ibu negara. Datang. Kenapa ya selalu ada hewan kayak gini? Baik. Sumpah di video yang kemarin ada kucing, di sini ada kucing lagi. Pas kita bikin itu. Adek, kamu mau ngapain? Adek mau ngejar kupu-kupu. Bodoh dia dikira. Ya udah sana. Ya udah, jadi kita ngebahas adek-adek ya. Apa sih, Dek? Udah. Ini aku nggak suka sama kamu. Ini ngomongin apa? Jadi diomongin tuh. Mana Dek nih? Tuh kan selalu didatengin. Ada Dah. kucing, Oke, jadi kita lagi ngomongin tentang anime, tapi sebenarnya aku taunya tuh manganya dulu gitu, karena kan di Gramet tuh kadang kalau misalnya yang lagi bestseller banget kan ditaruhnya kayak dipajang yang ya, maksudnya yang di tempat yang pajangnya tuh kalau di Gramet di tempat yang bener-bener bisa dilihat dari manapun, bahkan kayak dari seberang Gramet tuh bisa. Seberang Gramet. Iya, saking eye catchingnya gitu loh. Berarti kalau dari Komik apa? Dari Dokter Yap tuh kelihatan ya. Iya, makanya kan terus aku penasaran. Nah, terus aku beli ternyata tuh animenya banyak. Nah, aku pernah kan ngebahas tuh di video yang tentang komik. Aku tuh nggak suka nonton anime. Nggak. Tapi baru kali ini entah kenapa aku tuh lebih suka animenya daripada baca komiknya. Ya komiknya lucu sih, mirip sama persis, tapi imajinasiku dalam baca itu tuh nggak selucu pas di animenya gitu loh. Soalnya karakter yang ini pokoknya kita mau ngomongin Spy Family. Spy X Family, tapi X-nya gak dibaca. Gak dibaca kayak Hunter x Hunter. Karena kan kalau di komik tuh ya udah. Astagfirullahaladzim. Ini ngelewatin aku dengan sorry. Karena kalau di komik tuh ya udah kita baca karakter A-nya itu hidup di imajinasi kita. Sedangkan yang asli tuh dia benar-benar hidup yang gemes, yang aneh tuh. Gerakannya kan. Nah, yang bikin lucu tuh adalah ekspresi yang bergerak, suaranya. Iya, terus aku waktu itu kan pas nonton kan kamu awalnya nggak mau pakai bahasa Indonesia kan. Ternyata terjemahan bahasa Indonesia lebih lucu kan. Kayak dia tuh punya kosakata yang aneh gitu, kayak apa ya? Cuman kurangnya satu kalau bahasa Indonesia. Apa? Ini termasuk sering terjadi di film kita juga sih sebenarnya. Recordnya tuh sering itu loh, nggak jelas ngomong apa. Nice gitu sama mulutnya. Bukan ngomong apa ya gitu, kadang nggak kedengeran gitu. Tapi mungkin juga itu ada juga faktor di mana kalau pakai bahasa asli, bahasa Jepang atau film bahasa Inggris kan bahasa title ya. Iya sih, jadi Kalau, kita jelas kan ada suara, audio sama visual. Kalau bahasa Indonesia kan ini tinggal nyalain audio aja doang. sih. Nah, tinggal nyalain subtitle. Sebenarnya sih. Ya nggak usah Kan lucu juga kan. Ya nggak apa-apa. Tapi beda loh, beda. Bener, beda. Coba deh kamu nonton kalian deh. Kita ntar buktiin juga. Jadi yang diomongin sama dialognya. Jadi dialognya itu sama apa sih namanya? Caption. Iya, sama subtitlenya tuh beda. Gitu. Jadi ya nggak apa sih sekali-sekali, cuman jadi bingung ya karena kita udah paham gitu, terus kita harus ngertiin lagi. Kadang soalnya mereka sering pakai kata-kata yang absurd gitu loh. Jadi kadang ngomong apa sih, nah gitu. Tapi itu kan bukan
bukan kelebihan atau kekurangan dari animenya ya. Itu faktor kebiasaan kita sebagai penonton juga gitu. Tapi sudahlah, kita nggak mau nge-review sebenarnya. Kalau nge-review mah itu urusan channel sebelah. Namanya hashtag bukan review film. Bukan Cineklip ini. Kita cuma ngobrol aja gitu, lucu. Sesuatu yang kita suka, sama-sama suka. Aku udah suka lumayan lama. Ya. Kamu baru gitu. Ya karena tapi langsung suka kan? Suka. Yang aku suka tuh ya yang pertama jelas lah ya karakternya tuh aneh-aneh gitu. Gitu ya komedinya? Nggak ada yang pinter karakternya tuh. Kayak ada beberapa karakter yang pas di awal tuh dikenalin kan kayak serem, karismatik ya si Nightfall gitu misalkan ya. Terus begitu udah makin kenal ya makin bego aja gitu. Pasti. Bahkan aku nggak tahu ya, ini kita baru kelar season 1, belum masuk season 2. Mungkin aja si siapa tuh Desmond yang serem banget, matanya melotot, itu aja mungkin ya nanti seiring waktu ada kekonyolannya, nggak tahu ya. Nggak cuman itu loh yang kepala sekolah atau apa sih yang kurus, oh iya yang terus diturunin pangkatnya itu kan, tapi itu dari menit awal langsung elegan sekali ya gitu. Tapi sampai akhir dia gitu ya. Iya konsisten, tetap aja begitu elegan sekali. Yang masih kelihatan nggak bodoh tuh si Desmond doang gitu. Even si bos matanya meskipun dia nggak pernah tolol yang gitu itu ya. Tapi pernah kan dia beberapa kali di situasi yang kayak dia datang rapat, dia nggak ngelepas price tag bajunya gitu. Terus si Lloyd bingung, ini harus aku kasih tahu atau enggak. Itu tetap ada nanti orang karakternya. Wah si Desmond si antagonisnya tuh ini satu titik nih pasti bego gitu. Itu yang aku suka. Mungkin kalau orang-orang tuh yang nonton ini, mungkin aku nggak tahu sih, mungkin ada orang yang udah pecinta anime banget tuh nganggep ini tuh ringan banget, biasa gitu. Nggak tahu ya kan. Aku juga nggak tahu sih, tapi mungkin aja. Tapi memang karena ini emang bukan yang kayak pakai air mata, pakai emosi banget sih ya, yang santai, tontonan ringan yang ditonton di saat kita santai gitu. Ya ini bukan bukan anime ya maksudnya kayak gini loh. Ini lebih dekat ke arah slice of life. Maksudnya nggak bener-bener slice of life, tapi lebih cenderung ke sana daripada kayak tontonan shonen normal gitu loh. Yang berlatih untuk tujuan goalnya ini, ada sub-bosnya. Nah, ini sebenarnya arahnya mirip, tapi treatmentnya tuh lebih dekat ke arah slice of life. Iya, bener. Sebenarnya tuh kehidupan yang dekat dengan kita banget. Kayak kehidupan sekolah dari si Anyanya, kehidupan istri. Aku tuh pun merasakan loh di awal-awal tuh kayak ada relate ya sama aku, kayak oh iya ya gimana, pengen jadi seorang istri yang sempurna gitu, tapi ya tetap nggak bisa sih. Itu bagusnya. Maksudnya absurd ya. Ini absurd banget, bapaknya mata-mata, istrinya bunuh bayaran, anaknya bisa baca pikiran, anjingnya bisa masa depan gitu kayak kan. Udah kayak yang aku bilang, kalau itu mereka tuh saling tahu, udah nggak usah misi-misian tuh udah beres semua. Itu absurd memang plotnya soal spy misi, tapi sebenarnya yang aku paling suka dari ini adalah di balik semua keabsurdan itu tuh ini sebenarnya cerita yang sangat realistis soal ya udah keluarga gitu. Dengan masalahnya masing-masing, bapak yang nggak bisa menyeimbangkan work life balance gitu kan. Aku takut sama kucing, kamu jangan kayak gitu. Udah tuh begitu. Terus istri yang nggak ngerasa dia tuh sempurna karena nggak bisa masak dan segala macam. Anak yang bodoh di sekolah gitu, nggak bisa belajar. Tapi dia bisa nyontek sebenarnya. Tapi dia salah terus ya. Tapi bodoh, dasarnya orang bodoh tuh bodoh kayak gitu. Tapi bukan berarti anak bodoh itu tidak berharga gitu. Terus gimana seorang anak tuh rindu sama kayak sayang orang tua, itu kan semua yang ada di sekitar kita, di keluarga kita tuh pasti ada, meskipun cuma salah satunya. Atau adik yang nggak setuju kakaknya nikah direbut sama orang lain, tuh semua ada gitu. Tapi walaupun ya alasannya untuk kepentingan masing-masing, tapi mereka tuh sangat menjaga keluarga palsu itu tetap utuh, walaupun yang bapaknya kepentingannya untuk misi si Yor biar dia nggak dicurigai. Si Anya ya karena punya orang tua gitu kan. Tapi mereka semua tuh mempertahankan itu dengan rasa cinta gitu loh, walaupun nggak tersampaikan. Iya nggak sih? Jadi aku ngerasa tuh, oh ini tuh saling sayang, mereka tuh Anyanya sayang bunda gitu. Gitu sebenarnya keluarga tuh kan
pada saat sudah jadi keluarga tuh sudah bukan aku lagi sebenarnya kan, kita kan. Tapi sebenarnya tetap ada individunya. Tetap sebuah anggota keluarga itu punya kehidupannya secara individual kan, punya personal. Makanya masing-masing punya tujuan yang beda-beda gitu. Jadi si bapaknya punya tujuan ini, punya misi yang lain kayak saya yang bilang tadi kan. Karena kita sebagai keluarga juga kan seperti itu seharusnya gitu kan. Kita tetap punya individu kita sendiri gitu. Tapi pada saat kita saling dibutuhkan, sudah waktunya harus bersatu sebagai keluarga, menghilangkan ego ya hilangkan ego itu gitu. Nah. Jadi sebenarnya ini penggambaran keluarga yang biasa, tapi lebih mendalam lagi ya. Karena melihat keluarga tuh dari individu-individunya gitu ya sebenarnya ya. Kemasan Spy itu biar lebih fresh sama lebih fun aja gitu. Iya sih, bener. Biar seru, ada goalsnya gitu ya. Biar aneh gitu loh. Kalau yakin sebenarnya penulisnya pengen curhat soal keluarga gitu. Tapi kayak kalau jadi keluarga doang kan ya terlalu slice of life, terlalu biasa mungkin ya. Ya biar aneh tambahin gitu-gitu. Tapi sumpah sih lucu banget. Dari episode 1 tuh udah ketawa yang benar-benar ngakak gitu. Apalagi nonton yang kemarin. Oh iya. Nah, kita masuk ke movie yang kemarin ya. Sebenarnya tuh aku sih nontonnya tuh ya udah itu tuh kayak episode ke-26 gitu. Iya. Cuman kamu ngerasa kalau dari art style-nya rada beda ya? Beda. Lebih tipis kata kamu ya, goresannya. Itu pas aku ngebahas di Cinecrip aku hapus part itu karena aku nggak bisa ngasih komparasi contoh yang jelas, siapa tahu aku itu feelingmu aja salah. Ya. Iya, cuman pada saat pertama kali aku ngeliat kok agak beda gitu. Pada saat anime itu seolah-olah kita gambarnya tuh pakai boxy, pakai spidol contohnya. Tapi kalau yang di film kayak pakai pensil gitu, lebih halus, gitu ya? Lebih tipis. Apa ini loh, outline-nya tuh kerasanya kayak gitu. Feelingmu ya? Feelingku seperti itu. Aku nggak tahu sih, nggak ada komparasinya juga kan. Tapi kalau feelingku sih, aku ngerasanya ya emang itu kayak misi harian di episode biasanya aja sih. Tapi lebih lucu, super lucu banget sampai ngakak banget. Iyalah itu apa? Adegan apa dewa toilet, apa surga toilet itu udah top itu. Buset ya sih, bener kata kamu yang di Cinecrip tuh. Ekspresinya Anya tuh lucu banget ya. Itu ekspresi komik banget sih emang. Ini melebar dikit. Aku dulu pernah bikin stiker WhatsApp. Itu ekspresi yang lucu. Jadi aku pakai kayak gitu. Pernah nggak sih yang aku kirim terus kamu nanya itu muka apa ya? Ya sebenarnya mukanya nggak ada artinya apa, cuma ya lucu aja gitu. Nah itu muka-muka yang kayak gitu-gitu yang kita nggak bisa niruin sebenarnya. Bener. Nah itu muka-muka kayak gitu tuh. Aku nggak tahu namanya muka-muka apa ya. Emosi muka apa? Anim. Muka kartun. Muka lebay, muka kartun. Kayak gitu. Banyak kayak gitunya si Anyanya. Kayak lucu. Aku sebenarnya tuh orang yang nggak suka toilet humor. Oh gitu. Kayak apa adegan apa kebelet atau apa. Karena tuh nggak kreatif buatku. Males banget loh. Ya udah. Orang kebelet apa pakai tai-tai gitu. Banget ya. Tapi ini karena emosi ekspresi itu tadi jadi lucu. Tapi ini nggak biasa loh. Iya ada dewa, wah gitu tuh lucu itu. Iya, lebay banget. Hayalan anak-anak sih. Iya itu. Dewa gitu terus surga gitu. Surga toilet. Buset, lucu banget. Banyak sih yang lucu tuh. Sampai yang kayak Frankie aja yang terakhir. Aduh, kok spoiler ya? Nggak apa-apa lah. Yang terakhir ada kayaknya jadi apa spoiler. Nanti kasih tahu lah, ada spoiler. Nah jadi yang cuman kayak adegan si Frankie yang selalu disuruh-suruh aja tuh ada dimasukin gitu di film itu kan. Si Frankie-nya disuruh apa sih, maple syrup ya? Ya, maple syrup. Terus kita tuh lupa tapi ya terus akhirnya inget. Itu yang bego tuh Lohit itu sebenarnya. Dia udah nyuruh terus nggak, ya udah dibiarin gitu loh. Tapi kan emang si Frankie kayak gitu, emang kebiasaan disuruh kali ya. Iya sih. Tapi selalu dapat si Frankie-nya, bisa aja dia dapat ya. Padahal di mana-mana nggak ada. Tapi kasihan tuh lagi beri mbak-mbak malah disuruh nyari sirup. Tapi hebat loh. Masalahnya si Lloyd-nya aja udah sampai yang masuk kayak ini. Itu dia bisa dapat loh si Frankie. Dapat di mana? Padahal itu kan yang khusus kan, buatan di kota itu kan. Enggak, kalau yang itu malah di kota itu jarang. Tapi dari mana ya itu? Nah itu nggak dia tahu. Cuman dia bilang ini di posisi ini tuh jarang selain ngomong gitu. Harus terbatas. Iya si Frankie dapat. Tapi dia dapet. Sampai nyarinya kayak gitu, sampai kayak nyari harta karun gitu. Lucu. Terus apa ya? Terus ya itu intinya tuh kan kalau dari sudut pandang si Yornya, dia punya konfliknya tuh ini, suami selingkuh.
Sebenarnya dia di episode yang itu juga selalu gitu ya. Iya, ini sebenarnya pengulangan dari apa yang udah ada di series sebenarnya kan. Lucu banget. Jadi kayak ciri-cirinya apa dikasih tau temennya, dia kan polos gitu kan. Terus bener hadiah lipstick, tapi aku seneng banget loh yang lipstiknya akhirnya digunakan yang di akhir tuh ternyata berguna gitu. Bagus sih. Sebenarnya kalau misalnya kalian suka apa ya, susah sih tapi sebenarnya kalau orang nggak suka anime disuruh nonton anime tuh. Aku kan nggak suka anime. Ya, tapi kamu suka film, maksudnya yang orang awam. Kalau nggak suka nonton sama sekali enggak. Maksudnya dia suka nonton film, tapi nggak pernah nonton anime gitu tuh. Aku pun jarang loh. Maksudnya, contoh deh, aku anime yang aku bener-bener ikutin kan adalah paling Dragon Ball. Tapi itu for the sake of lanjutin kenangan masa kecil kan. Atau Demon Slayer, karena waktu itu viral kan aku ikutin. Ya udah. One Piece aku baca manga doang. Berarti mungkin aja orang yang maksudnya dia sebenarnya nggak suka nonton anime, terus kita ngomong kalian tonton deh lucu gitu, bisa nonton bisa ya nonton, pasti bisa nonton. Selama kalian suka nonton ya, maksudnya suka nonton series, suka nonton film tuh kayak aku. Ya udah pikiran terbuka aja gitu. Aku kan dulu malasnya karena aduh takut jadi kayak wibu gitu. Nah kalau dihilangkan pemikiran itu tuh ini fun kok, ini fun banget gitu. Iya sih, tapi kemarin sepi ya. Apa? Kalau udah kemalaman ya. Yang sebelum kita itu rame banget, yang kita cancel itu rame banget. Iya sih. My Family. Ya kalau di Indonesia mungkin kalau filmnya nggak akan serame let's say One Piece atau Demon Slayer, even Demon Slayer ya, tapi not bad lah kayaknya. Tapi rame kok di Jepang juga. Iya, di Jepang rame banget. Maksudnya di mana-mana lagi dipromosikan gitu, gede-gedean. Ini kan film pertamanya. Oh gitu ya. Pertama kali ada film buat nyambut season 2. Makanya kayak di luar cerita soal perebutan coklat sama klimaksnya, ini kan kayak recap sebenarnya. Recap season 1 yang dimodif dikit. Iya sih, makanya feelsnya kayak ya udah episode 26 gitu, kayak filler. Ini biar itu loh. Ya udah buat fans untuk merayakan nyambut season 2. Buat yang enggak pernah nonton, ya udah biar nonton ini jadi suka, terus nonton season 2, nggak perlu nonton season 1 juga nggak apa-apa gitu. Tapi ketawa kalian bakal sedikit berkurang. Iya. Kalau nggak nonton season 1 sampai selesai. Betul. Karena kan kalau kalian cuma nonton misalnya episode sampai 3, tuh nightfall-nya belum ada. Jadi kalian pasti nggak tahu ini emang kenapa sih gitu. Ya, terus si Yuri ngapain sih marah-marah gitu. Iya, Yuri tuh adiknya Yor. Jadi sebenarnya apa kalau ditanya harus nonton enggak. Kalau untuk mengetahui ceritanya paham dan enggak. Tapi ketawa yang lebih ngerti. Betul. Gitu. Tapi sayang aja sih, kayak nonton aja dia tuh tontonan ringan. Jadi kayak tontonan yang bisa kalian tonton sambil ngapain? Sambil ngapain santai aja gitu. Iya, maksudnya di saat-saat mau tidur atau apa tuh bisa gitu. Jadi maksudnya kalian tuh nonton itu nggak usah nyiapin otak apa gitu, udah siap ketawa gitu. Itu cuma setengah jam, maksudnya kalau jadi nonton aja nggak apa-apa. Durasi berarti total tuh cuman 12 nggak nyampe 12 jam, 12,5 jam gitu season 1 kalau di total tuh. Ya seminggu lah bisa. Iya bisa. Seminggu sambil santai-santai banget tuh. Gitu. 10 menit terus apa lagi ya? Apa yang mau saya ngomongin soal ini? Kalau dari aspek keluarga itu tadi kan udah. Terus kamu kan udah nonton nih, kamu tertarik baca komiknya nggak? Feelsnya beda sih. Aku nggak pernah kayak gitu soalnya. Dalam arti, again kecuali Dragon Ball. Bahkan Dragon Ball sekarang nggak ya. Gini, kalau misalkan aku udah memilih salah satu mediumnya, aku nggak nyobain yang lain. Nyobain aja. Berarti bukan nanya ya, tapi ngancam. Kayak kenapa ya? Karena aku udah kayak ya udah aku cocoknya di yang ini gitu. Kayak misalkan One Piece deh. One Piece aku tahu animenya bagus banget karena aku sering lihat klip-klip visualnya tuh keren banget kan. Tapi aku aku adalah pembaca manganya gitu. Atau kayak Demon Slayer kebalik. Demon Slayer itu satu-satunya. Atau aku udah nonton 1 episode tuh. Aku kayak perlu kamu racunin. Coba deh. Demon Slayer itu satu-satunya yang aku nonton animenya. Habis itu nonton baca manganya. Walaupun manganya jauh di bawah animenya, tapi aku itu lebih karena aku nggak sabar pengen tahu endingnya gimana. Jadi aku baca dulu sampai tamat gitu. Tapi biasanya kalau dari gambar ya, aku tuh lebih ngerasa, aku nggak tahu ya ini bener atau nggak, ini pendapatku pribadi.
kalau di buku, di manga tuh lebih bagus gambarnya daripada anime. Cuman anime tuh ya karena bergerak sama ada warna, jadi mungkin disederhanakan gitu loh. Maksudnya kayak shading-shadingnya gitu-gitu. Lebih dinamis kalau di anime. Di anime iya mungkin lebih mudah gitu ya mungkin untuk proses animasinya. Kalau mungkin kalau ini jadi gini, kalau misalnya di mangganya tuh jadi lebih kayak 3D gitu loh, ada bayangan-bayangan gitu. Aku ngerasa gitu setiap karya apapun, aku ngerasanya gitu. Bisa jadi. Maksud aku sama tergantung itu juga sebenarnya. Tergantung mangakanya. Ada mangaka yang aku nggak akan nyebut nama lah, tapi ada kan mangaka yang ya udah gambarnya tuh simpel banget gitu. Tergantung art style-nya termasuk salah satu manga yang sangat populer itu kan gambarnya simpel banget, makanya animenya ya udah gitu, so hitungannya. Tapi tetap bagus. Aku ini nggak bukan berarti kayak compare lebih bagusan ini ya. Nggak, ini anu aja. Ya itu aku kenapa ada perbedaan feel tadi itu loh. Menjelaskan itu. Betul. Atau misal kayak One Piece yang dari manganya udah bagus karena Eiichiro Oda adalah penggambar yang keren, atau One Punch Man itu gambarnya kan bagus banget. Kalau pembaca One Punch Man udah tahu lah desain karakternya sering kali nongol tuh keren banget sampai ini gimana dianimasiin. Kadang-kadang gitu. Atau kayak Demon Slayer yang gambarnya biasa. Biasanya bukan jelek ya maksudnya. Mungkin terkesannya kalau aku sih bisa menggambar itu gampang. Soalnya kalau Demon Slayer tuh bener-bener jelek banget. Gambarnya nggak jelek manganya, cuman oke lah generik. Tapi begitu jadi anime, kayak lukisannya bagus banget. Nah, kadang ada yang seperti itu. Atau kayak ya tadi One Piece yang jadinya punya keindahannya masing-masing. Kayak game juga, game Doraemon yang Story of Season tuh, kalau kamu lihat komiknya kan biasa ya, maksudnya biasa, nggak ada shading, flat gitu kan. Tapi kalau ininya gamenya bagus banget. Judulnya kan jadi ada lebih hidup. Nah kalau Spy Family aku belum baca manganya, tapi gimana ya? Kok aku membayangkan melihat Anya tidak ada warna pink di rambutnya itu agak. Ada yang ada warnanya sih beberapa halaman. Nggak membantu juga sih tapi coba aja. Cuman ya kamu kan udah terspoil ceritanya, jadi ya mungkin nggak ketawa gitu. Aku pun sebenarnya kan karena jadinya awalnya koleksi komiknya cuman sampai nomor 8 apa 9 gitu, 8 kali. Terus nonton animenya, jadinya aku ngerasa nggak urgent buat beli lagi gitu, karena udah tahu ceritanya. Cuman pun kalau nanti aku beli tuh hanya untuk koleksi, karena aku emang suka komik gitu. Betul. Ya makanya itulah, maksudnya berhubung itu yang lagi kita bahas adalah animenya, ya udah tonton animenya. Tapi kalau mau baca manganya juga it's okay gitu. Sebenarnya kalau kemarin tuh ada followersku yang komen, anakku suka banget nonton ini, besok aku mau ajak nonton bioskopnya gitu. Sebenarnya untuk anak-anak pun bisa sangat dipahami ya. Kok mungkin beberapa jokesnya bukan terlalu dewasa ya. Itu mungkin anak mungkin nggak nyampe gitu, ada beberapa gitu. Soalnya gini nih, adegan yang menggambarkan tentang hubungan cinta di situ, itu aja tuh diceritakan oleh si Becky itu kan. Untuk si Anyanya memahami itu kan. Jadi sebenarnya itu anak-anak pun pasti udah ngerti gitu. Ini ada beberapa part yang buatku tuh si penulis bisa mewakili perspektif anak-anak gitu. Karena kadang kan ada penulis yang dia dewasa berusaha menjadi anak-anak tapi nggak bisa karena ya udah dewasa udah lupa jadi anak-anak. Nah buatku di sini nih lumayan bisa di beberapa part itu mewakili perspektif anak-anak gitu. Kayak waktu kita SD nonton Dragon Ball gitu, bisa lah ya. Kalau Dragon Ball tapi lebih banyak actionnya sih ya. Kalau ini kan soalnya malah lebih dewasa. Oh iya. Kalau ini kan maksudnya konflik kayak suami istri selingkuh gitu-gitu, mungkin ngerti nggak sih? Ya ngerti aja ya kalau anak zaman sekarang. Ya mungkin yang agak perlu tetap butuh bimbingan orang tua. Pokoknya di luar urusan hubungan perselingkuhannya, soal darahnya nggak banyak sih sebenarnya, sangat censored banget. Tapi kan tetap ada elemen violence di situ gitu. Ya yang penting bimbingan orang tua sih kalau aku, ini aman-aman aja. Anak paling nangkepnya wahnya lucu gitu. Udah apa anjingnya lucu. Tapi ya mungkin kalau yang udah SD udah paham sama misinya terus
Yang SD anu aja. Pokoknya spy gitu. Spy seru. Kalau yang udah tua tuh akan nangkep nanti. Oh, ini sebenarnya adalah representasi kayak kita ya. Soal apa? Jerman Barat, Jerman Timur gitu-gitu, ada politiknya yang diselip-selipin gitu. Tapi kan anak nggak dong lah. Atau lebih deep tentang ternyata nih keluarga yang sebenarnya gitu. Walau banyak kekurangan tapi keinginan untuk terus bersamanya ada gitu-gitu deh. Kalau pakai emosi. Jadi ya silakan nonton lah. Ya. Nonton aja ya. Masih sampai kapan sih? Apa? Lama nggak? Yang film. Yang film aku nggak tahu sih ramenya seberapa. Tapi mungkin di Netflix nggak? Mungkin aja sangat bisa sih. Pasti sih lebih tepatnya. Karena kan ini pasti udah ada di Netflix. Udah deal sama Netflix tuh pasti. Tapi kalau Netflix mungkin masih ya beberapa bulan lagi lah. Oke. Udah. Lebih. Mau 30. Oke, kalau begitu pokoknya ditonton. Nanti kalau kita juga habis nonton sesuatu yang lain yang menarik untuk dibahas dari sisi, ya kita kan bukan review ya, jadi kita nggak membahas sisi teknis atau apa. Nanti akan kita bahas lah. Juga bukan pakar anime. Jadi kalau buat kalian yang mungkin pakar anime, ngerti apa tuh Easter egg-nya, mungkin ada, komen aja. Kalau di sini aku tidak berusaha sok tahu gitu. Sok taunya di channel Sinekrip. Yaudah, kalau begitu. Bye.